dibuat oleh para pakar kepribadian tentunya, yang mana istilah yang dibuat memang berbeda-beda sesuai dengan istilah yang dibuat oleh para pakar kepribadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Sahabat, kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa istilah di dalam tipe-tipe kepribadian, karena seringkali para mahasiswa ketika saya mengajar, terutama di dalam psikologi kepribadian itu, mereka sering bertanya tentang istilah-istilah kepribadian yang menurut mereka selalu dianggap kontroversi ketika menyebut salah satu istilah atau tipe kepribadian tertentu, yang mana penyebutan mereka terhadap istilah itu dianggap kok berbeda begitu. Jadi ada istilah umpamanya ini kok ada istilah sanguinis Pak, sementara yang satunya ini istilahnya kok extrovert, kok ini hampir sama. Sebenarnya yang benar itu istilah yang kita pakai yang mana? Nah, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dari mahasiswa seputar itulah saya perlu menyampaikan dalam kali ini terkait dengan istilah-istilah dalam tipe kepribadian itu. Karena apa? Perbedaan-perbedaan istilah yang dipakai itu hanya karena ya dibuat oleh para pakar kepribadian tentunya, yang mana istilah yang dibuat memang berbeda-beda sesuai dengan istilah yang dibuat oleh para pakar kepribadian tersebut. Sahabat, banyak sekali sebenarnya ya istilah-istilah yang dibuat oleh para pakar itu. Misalnya seperti istilah-istilah untuk memberikan nama kepribadian tertentu pada individu yang dibuat oleh umpamanya ini Hippocrates ya, atau kalau kita sering menyebutnya Hippocrates gitu, seorang ya filosof juga sekaligus pakar psikologi, yang menyebutkan istilah dalam kepribadian itu ada 4 macam, yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan phlegmatis. Nah, dari keempat macam ini Hippocrates berupaya untuk menjelaskan tentang kepribadian yang melekat pada diri individu itu dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya itu. Selanjutnya seperti istilah yang dibuat oleh Carl Gustav, umpamanya di sini. Carl Gustav di sini justru lebih sedikit lagi dari apa yang disebutkan oleh Hippocrates di atas sebelumnya. Carl Gustav di sini justru hanya menyebutkan 3 macam kepribadian yang melekat pada individu, yaitu yang dia sendiri menyebutkan dengan istilah introvert, extrovert, dan ambivert. Nah, di sini sudah jauh berbeda istilah yang dipakai. Selanjutnya sahabat, istilah kepribadian yang dibuat oleh Florence Littler, ya Littler. Mohon maaf kalau ada sedikit atau kekeliruan di dalam melafadzkan atau membaca istilah nama ini, yang mana kepribadian yang
dibuat oleh Florence ini sebenarnya merupakan pengembangan dari istilah-istilah kepribadian yang dibuat oleh Hippocrates di atas. Dia hanya berusaha mengelompokkan menjadi 3 kelompok dan berusaha menyandingkan atau memadukan, bahkan mengkonfrontir dari 4 istilah kepribadian yang dibuat oleh Hippocrates itu, yang terdiri dari sanguinis, melankolis, koleris, dan phlegmatis tersebut. Yang pertama adalah istilah kepribadian campuran alami. Ini yang dibuat oleh Florence ini, yang mana kategori-kategori atau istilah kepribadian yang masuk dalam kategori campuran alami ini berusaha memadukan antara tipe kepribadian sanguinis dengan koleris. Jadi, terus yang kedua memadukan antara tipe kepribadian melankolis dengan phlegmatis. Ini yang masuk dalam campuran alami yang dibuat oleh Florence tersebut. Terus yang selanjutnya adalah tipe kepribadian campuran pelengkap. Nah, dalam tipe ini Florence berusaha untuk mengumpulkan tipe yang masuk pada tipe kepribadian campuran pelengkap ini. Yang pertama adalah tipe kepribadian koleris dan melankolis. Terus selanjutnya yang kedua yang masuk pada campuran pelengkap di sini adalah tipe kepribadian sanguinis dan phlegmatis. Ya. Selanjutnya yang ketiga yang dibuat oleh Florence ini adalah tipe kepribadian campuran berlawanan. Nah, dari ini Florence berusaha mengkonfrontir atau melawankan antara istilah-istilah dari yang 4 yang sebelumnya dibuat oleh Hippocrates tersebut. Yang mana yang masuk dalam tipe campuran berlawanan ini, yang pertama adalah tipe kepribadian sanguinis dilawankan dengan melankolis. Terus yang kedua, tipe kepribadian koleris yang dilawankan dengan phlegmatis. Itu ya yang dibuat oleh Florence itu. Selanjutnya, sahabat, tipe kepribadian menurut John L. Holland ya. Di sini tipe-tipe kepribadian yang dibuat oleh John L. Holland di sini ada 6 kriteria atau istilah kepribadian yang dibuat oleh Holland tersebut. Yang pertama adalah tipe sosial. Terus yang kedua tipe realistik, dan yang ketiga tipe konvensional. Terus yang keempat tipe intelektual, dan yang selanjutnya tipe artistik, dan yang terakhir tipe yang keenam itu adalah tipe wirausaha. Nah, itu. Jadi tipe kepribadian yang dibuat oleh Holland di sini ada 6 istilah kepribadian yang melekat pada diri individu tersebut. Jadi berangkat dari ini sudah dari pakar yang berbeda, mereka rata-rata membuat istilah-istilah yang berbeda juga ya terkait dengan kepribadian itu. Selanjutnya kepribadian menurut Enneagram ya. Ini juga pakar kepribadian di sini. Di sini Enneagram itu menyebutkan ada 9 justru ya. Ada 9 tipe kepribadian yang disebutkan atau yang dibuat oleh Enneagram di sini. Yang pertama adalah tipe reformer ya. Yang kedua adalah tipe lover, giver, dan helper ya. Terus yang ketiga tipe achiever ya. Yang keempat individualis. Terus yang kelima thinker, yang keenam security seeker atau pesimis ya, yang ketujuh tipe adventurer, terus yang kedelapan leader, terus yang kesembilan peacemaker. Nah, jadi tipe-tipe kepribadian istilah yang dibuat oleh Enneagram ini justru lebih banyak lagi dan jauh berbeda dengan beberapa istilah yang dibuat oleh para pakar sebelumnya yang telah saya sebutkan tadi. Sahabat, selanjutnya tipe kepribadian yang dibuat oleh pakar kepribadian tersebut adalah tipe kepribadian yang dalam istilah psikologi kepribadian di situ disebut dengan tipe kepribadian MBTI ya. Ini merupakan singkatan dari Myers-Briggs
tipe indicator ya di situ. Nah, dari tipe-tipe yang dalam MBCI ini pencetusnya sebenarnya adalah seorang ibu dan anak ya, yang mana ibunya itu bernama Catherine Cook Briggs dan anaknya bernama Isabel Briggs Meyer. Nah, kedua pakar ini membuat istilah-istilah atau tipe-tipe kepribadian. Di situ ada 8 istilah yang dibuat oleh Catherine dan putrinya di sini, yang mana dari ke-8 itu nanti di dalam hasil penyebaran skalanya akan ditemukan 4 kriteria kepribadian yang melekat pada diri individu, yang mana dari 8 itu yang berusaha untuk dikonfrontir dari yang 8 itu akhirnya menjadi 4 karena diambil nilai yang terbesar dari hasil penyebaran skala itu, berusaha mengkonfrontir antara tipe kepribadian extraversion dengan introversion itu ya. Terus yang kedua mengkonfrontir antara kepribadian sensing dengan intuition. Terus yang ketiga mengkonfrontir antara tipe kepribadian thinking dengan feeling ya. Terus yang keempat mengkonfrontir antara tipe kepribadian judging dengan perceiving. Nah itu. Nah, menurut para pakar kepribadian bahwa tipe kepribadian yang dibuat oleh Meyer-Briggs ini yang dengan yang lebih dikenal dengan istilah MBCI ini dianggap tipe kepribadian yang lebih akurat karena dilakukan melalui sebuah penyebaran tes kepribadian atau skala kepribadian, yang mana dari 8 kriteria tersebut yang pada gilirannya dari 8 yang dikonfrontir itu yang pada gilirannya menghasilkan 4 kepribadian yang melekat pada diri seorang, tetapi di situ justru dari 4 itu ada penyandingan istilah yang dibuat yang pada gilirannya terbentuk menjadi 16 kepribadian. Itu seperti saya contohkan di situ, setelah penyebaran skala yang dilakukan oleh individu itu, yang mana dari hasil penyebaran skala itu umpama satu contoh ditemukan penyandingan yang mengkonfrontir dari masing-masing dari 8 yang pada giliran menjadi 4 kepribadian itu, pada gilirannya akan ditemukan kepribadian yang salah satu contohnya umpamanya ENFJ. E-nya itu extraversion, N-nya itu intuition, F-nya itu feeling, J-nya itu judging. Nah, begitu seterusnya ya, sehingga menjadi 16 kelompok tipe kepribadian. Dan ini menurut pakar kepribadian ini dianggap lebih halus pembagiannya dan lebih akurat di dalam menentukan kepribadian seseorang. Sahabat, itu ya beberapa istilah di dalam kepribadian yang telah disusun oleh atau dibuat oleh para pakar kepribadian dengan berbagai istilahnya yang berbeda. Semoga apa yang saya sampaikan tentunya kepada para sahabat, terutama kepada para mahasiswa saya, jadi tidak perlu bingung lagi mengenai istilah-istilah yang ada di dalam kepribadian, karena memang perbedaan istilah-istilah yang dipakai itu tergantung para pakar yang membuat istilah-istilah tersebut. Mungkin itu ya sahabat, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.